taruh di grup komunitas halal. Gue dibully habis-habisan. Serius? Gue bilang, kok jahat ya? Kita sering ikut bazar sih, event to Gimana? event. Bazar oke. Bazar sejauh ini ada yang oke, ada yang enggak. Yang paling rugi tuh bazar di mana tuh? Karyawan udah berapa sekarang, bro? Kita ke 60 orang kayaknya. 60 orang nih banyakan di produksinya atau di outlet Di atau outlet gimana? sih, banyak-banyak Satu kan. outlet berapa orang? Udah hari H ditungguin nggak datang, hilang, terus juga nomor semua orang di blok, kita kabur. Iya. Itu yang nyebelin kan maksudnya. Dan untung gak ada minjem duit dulu ya sama teman-teman Oh yang banyak lain. juga. Ada juga, banyak bener. juga ya, sampai datengin gitu. Terus Now you are listening to the Spice Guy. Bro Henry, apa kabar? halo Bro Hati, apa kabar? Baik, kabar Aman baik. ya? Gimana? Kan abis kena ganjil genap dia. Iya. Lumayan. Rumah dari Pik ya? Iya, dari PIK ke sini. Luar Hampir biasa. 2 jam tadi. Sibuk apa sekarang kegiatan? Aku sekarang fokusnya di Raja Rawit sih sama Nasi M Dewata. Emang kita lagi fokus buat gedein brand ini lah. Itu ya, lumayan loh. Aku cek di marketplace, terus di GoFood ya juga Betul, ada betul. ya. Di GrabFood ada, GrabFood ada juga. Shopee Food gitu. Ada, semuanya Nah, ada. tapi jujur gue agak bingung ya. Mm-mm, Ini kan Raja Rawit tuh kayak brand utamanya atau grupnya gitu. betul. Terus ada ini sebutnya apa? Anak perusahaan atau Sebenarnya bukan sih, lebih kayak sister brand kali ya. Aha. Sister brand. Jadi kan kalau Raja Rawit ini kita fokusnya makanan Indo, tapi lebih nuansanya ke Jawa sebenarnya. yang mana nih? Yang Raja Raja Rawit. Rawit, nah Oke. iya. Terus kalau Kalau Nasi M Dewata ini emang kita baru bikinnya itu di tahun 2021. Jadi sebenarnya idenya Nasi M Dewata ini kan pas dulu pandemi kita nggak bisa traveling tuh. Oke. Nah kebetulan gue sama istri gue suka banget makan makanan Bali. Oh, kangen Bali nih ceritanya. Makanan Bali, Oke. kita suka tuh kalau ke Bali nyari nasi ayam Bu Oki kan. Oh, Nasi ayam itu Bu yang Oki, terkenal ya? Iya, itu nasi ayam betul-betul lah di Bali. Nah terus kita karena nggak bisa traveling, jadi kita mikirin gimana idenya biar kita yang bawa makanannya ke Jakarta. Akhirnya research, coba-coba buatlah Nasi M Dewata. Nah emang kita sengaja bedain karena ini memang fokusnya akan ke makanan Bali. Jadi nanti menu-menunya akan fokusnya di makanan Bali itu. Kira begitu. Gitu. Tapi kalau boleh jujur, awal pertama kali gue dengar brand Raja Rawit, tau gak sih gue mikirnya apa? Sambal yang botolan gitu loh. Oh iya. Tapi pas deh, loh ini kok makanan? Itu Iya. sebenarnya gimana? Emang dulu itu mulainya dari produk sambal itu terus jadi makanan atau gimana? Boleh cerita sedikit? Jadi emang awal mula bikin ini kita sambal botol sebenarnya. Bener ya sambal botol ya? Betul. Itu sekitar tahun 2015 atau 16 lupa deh. Oke. 2016 awalnya tuh emang jualannya sambal botol. Sambal Jadi botol. kebetulan waktu itu partner gue istri sih sekarang. Jadi dia itu suka banget makan sambal kan. Kalau Sebentar. ya Partner sekarang istri. Jadi dulu Iya, tuh dulu- teman. dulu pacar. Dulu pacar. Terus Dulu pacar. oh cocok nih, bisnis cocok, hidup cocok, nikahin Jadi gitu ya. sebenarnya dia duluan, Oh, gitu. dia duluan bikin. Jadi Terus? kan dia itu suka banget makan sambal tuh. Kalau makan bakso tuh yang sambalnya satu botol habis tuh sambal bawa dia. Ah, bisa sama dia. Masukin ke botol, ke baksonya sorry. Oh, bakso. Baksonya full ya sambalnya. Jadi dia kan suka banget makan. Jadi dia iseng-iseng tuh bikin sambal botol. Jadi tuh undang teman-teman kan, dan teman-teman ke rumah. Dia sengaja bikin bakso tuh, dibuatin sambelnya, ada nasi juga. Suruh nyobain dong sambelnya gitu. Pada nyobain, enak nih, enak gitu. Akhirnya dia coba jualan tuh sambal botol. Nah, jadi gitu. awal banget itu sebenarnya sambal botol emang. Nah, pas jual sambal botol, terus berjalannya waktu, ternyata banyak yang request untuk kalau beli sambal botol kadang gini loh, kita kan di Jakarta kan sambal botol taruh rumah, tapi kita sendiri jarang makan di rumah kan. Seringnya makan di luar gitu kan. Oke. Jadi kadang udah beli orang lupa makan. Aha. Aduh lah gimana, itu dong buatin kayak langsung nasiannya aja gitu. Aha. Nah, akhirnya coba bikin, muncullah ide nasi pedas ini. Oh gitu. Justru karena awal sambal botolnya orang pada beli, terus malah jarang dimakan. Akhirnya orang jarang order lagi. Iya sih ya, gue sempet beberapa kali beli sambal botol merek-merek yang lain gitu. Iya bener sih, ujungnya di kulkas aja udah numpuk tuh. Iya. Nggak dimakan. Mereka kan jadi jarang makan di rumah sebenarnya. Kalau di Jakarta kan sering makan keluar, makan temen, makan sama apalah di jalan. Akhirnya muncul ide nih, udahlah kita taruh aja di nasinya langsung. Oh jadilah bikin nasi itu. Kan namanya nasi pedas waktu itu, nasi pedas.
itu sebenarnya kita ada 3 jenis sambal botol kan. Udah kita taruh aja sambelnya semua di nasinya. Jadi uniknya di sana tuh justru sekarang jadi trademarknya justru satu porsi nasi pedasnya itu sambelnya 3 jenis. Ini di sini nih. Iya, jadi ada 3 jenis sambal. Jadi pas makan tuh emang ada 3 rasa pedas yang berbeda sebenarnya. Wow. Terus kalau yang sambal meledak tuh apa tuh? Oh, jadi itu dulu ceritanya gimana? Awal jual sambal botol. Terus kita ikutlah nih, nah kita coba ikut bazar gitu. Ikut bazar jualan di kantoran gitu kan. Nah, jadi sambalnya itu dibikin sehari sebelumnya kan. Nah, kayak kita maunya tuh tanpa pengawet. Memang sambalnya tuh fresh, homemade, nggak ada bahan pengawet. Jadi kita bikinnya fresh, bawa tuh jualan di bazar. Lagi di perjalanan di mobil kok tiba ada bunyi pok. Banyak apa sedikit? Berapa puluh botol lah gitu bawanya kan. Oh gitu. Berapa puluh botol terus kan kita taruh di kontainer tuh. Taruh kontainer terus ada bunyi tok. Kita nggak tahu tuh apa gitu kan di jalan kan. Terus sampai di tempat, waduh begitu buka udah berapa meledak tuh sambalnya. Oh, kenapa tuh bisa gitu? Jadi kita baru tahu ternyata kalau jualan dulu kan masih awal banget mulai pikirnya sambal harus fresh gitu kan. Jadi pas kita udah bikin sambal mateng, udah agak dingin terus kita langsung botolin. Maksudnya biar fresh nih bagus gitu. Harusnya dingin dulu. Jadi ternyata kita baru belajar waktu itu, ternyata sambal tuh ada waktu untuk didiemin, di resting kali ya istilahnya. Betul. Supaya gasnya itu keluar. Nah sebenarnya yang bikin meledak tuh sebenarnya gasnya itu udah belum selesai keluar. Iya. Udah di packing dalam botol ketutup jadinya dia meledak tuh. Jadi pas hari itu jualan panik tuh soalnya kan hari pertama jualan sambalnya meledak harus bersihin, harus di ini. Akhirnya sampai tempat itu nggak jualan, jadi kita sibuk bersihin dulu ini beresin. Itu apa bazar? Bazar di kantoran waktu itu. Pertama kali. Di kantor mana tuh biasanya bazar-bazar? Yang IO rame-rame gitu kan? Iya, dulu tuh di mana ya? Di Menara Mandiri kalau salah. Menara Mandiri kayaknya. Berapa hari tuh? Seminggu, 5 hari kan. Berarti hari pertama benerin botol. Hari kedua. Besoknya hari kedua. Hari kedua juga bawa dikit-dikit tuh akhirnya. Kan belum tahu tuh kenapa. Masih belum tahu kenapanya. Kan akhirnya kok meledak ya gini. Apa kepanasan kah atau apa? Iya. Akhirnya bawa dikit-dikit lah jualan gitu. Udah itu nggak laku pula. Jual cuma sebotol lagi. Itu kenapa nggak laku tuh? Ya biasanya orang-orang nyobain aja terus aduh sambal botol males ya di rumah. Mungkin udah banyak beli sambal yang lain atau gimana kan. Jadi itu pertama kali kita event bazar pengalaman tuh ternyata jualan sambal botol tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu ternyata, dari proses meledak dulu sambelnya atau pas orang beli juga kan pengen nyoba doang gitu, atau mereka mau beli aduh di rumah masih ada sambal lain gitu. Kebayang. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Berarti sekarang itu lebih fokus jual makanannya ya daripada sambelnya sebenarnya. Iya betul. Gitu ya. Betul. Jadi seiring berjalannya waktu, terus kita banyak permintaan untuk bikin makanan, bikin nasinya langsung. Jadi kita dulu kayaknya 6 bulan setelah itu kita mulai coba bikin tuh menu-menu nasi yang ada pakai sambalnya kita lah. Kebayang. Ternyata responsnya lumayan karena orang-orang waktu itu lebih gampang kali ya, lebih gampang habis makan selesai udah pengen lagi pesen lagi gitu. Berarti ini kayak ya beli langsung dimakan lah ya. Betul. Nggak bisa. Kalau dikulkasin awet gitu nggak sih? Nggak dianjurkan sih. Nggak dianjurkan. Soalnya daging gitu juga nanti jadi keras kan. Lebih baik langsung makan. Kebayang. Terus selain beli kayak gini ada cateringnya juga nggak? Kita ada catering khusus untuk ini sih. Apa untuk tuh? Event, untuk meeting, untuk wedding gitu. Bukan yang catering harian gitu? Oh enggak, kita enggak harian. Khusus untuk itu. Terus ada kayak yang nge-serve gitu di sana? Ada prasmanan. Ya, kita beberapa kali juga ada event di kantoran, ada di wedding dan lain-lain sih. Sebelumnya sendiri background-nya apa nih? Kayak kuliah di mana? Atau dulu kerja di mana? Background nggak ada hubungannya sih. Apa tuh?
kuliahnya dulu engineering electrical. Iya, teknik elektrik kan. Oke, nggak Jadi nyambung habis lulus kuliah teknik engineering, waduh ini susah banget ya engineeringnya. Akhirnya udah gue mau kerja di engineering gitu kan. Akhirnya nyari di bank. Akhirnya masuk ke dua bank asing lah. 2 bank asing selama 4 tahun. Selesai dari itu akhirnya mutusin untuk nyoba usaha sendiri gitu. Usaha sendiri. Yang ketemu istri itu. Ya, jadi waktu itu sebelumnya belum Raja Rawit, kerjain berapa hal, terus baru waktu itu istri baru mulai Raja Rawit, terus dia sendirian kan, bantuin dong gitu katanya. Akhirnya dia dari bantuin lama-lama kejerumus sih. Berkembang ya. Akhirnya ikut sampai sekarang gitu. Bantuinnya bukan cuma bantuin kerjaan, bantuin aku hidup juga gitu ya. Bantuin semuanya. Semuanya ya. Jadi sekarang berdua aja nih. Kita sampai tahun 2020 berdua aja sih. Cuma beberapa tahun terakhir udah ada berapa partner baru masuk gitu. Apa kayak co-founder gitu atau gimana? Lebih ke investor kali ya. Lebih ke investor. Terus roles-nya mereka sebagai apa nih kok sekarang? Kayak pasif atau aktif? Ada yang aktif, ada yang pasif juga sih. Gimana menarik nih. Kalau yang pasif pasti tinggalin duit selesai gitu kan? Ya. Nah, kalau yang aktif tuh mereka bantuin apa nih? Lebih ke supervise kali ya. Supervise, jadi bantuin kita untuk daily-nya gimana. Kalau ada masalah mereka coba kasih solusinya, advice. Itu lebih kenapa? Tapi memang lebih jalanin aku sama istri sih. Oke, menarik sih. Karena kan isunya adalah orang kadang suka takut nerima investor karena takutnya direcokin misalkan. Betul. Ini lebih kemana sih, kayak angel investor kah atau dari bank misalkan atau apa nih? Enggak sih, kebetulan kenalan gitu. Kenalan ada yang tertarik waktu itu lihat kok lumayan berkembang nih, kok ikut dong gitu. Itu yang angel investornya. Iya, angel investor di awal lah ya. Berarti dia suntik emang ke brandnya itu kan. Betul. Bukan kayak beli franchise atau apa gitu kan. Ya, bukan sih. Gue penasaran gini, ini kan tadi ya Raja Rawit tuh di otak gue tuh ya pedes nih ya. Nah, gimana kalau misalkan develop makanan yang memang karakternya tuh nggak pedes? Let's say mungkin semur misalkan. Ada semur nggak sih? Semur belum ada. Nah, misal anggap ada permintaan catering atau apa ya, bikin semur gitu. Apakah karakter pedesnya akan dimasukkan juga ke semur itu atau enggak? Enggak sih, karena kita sebenarnya agak custom tergantung kebutuhan dari customernya juga gitu. Kita banyak terima permintaan tuh, kayak misalnya contohnya ada yang bikin acara ulang tahun anak. Sekalian dong buatin menu untuk anak-anak gitu. Kan anak-anak gak mungkin makan pedas kan. Nah, itu benar. Jadi kita waktu buatin kayak semacam sate atau nasi kuning segala juga bisa gitu. Oke, jadi sebenarnya jadi udah mulai lebih ke fokusnya sebenarnya makanan Indonesia. Makanan aja. Makanya tagline kita kan semangkuk rasa Indonesia kan. Itu apa tuh? Tagline-nya Raja Rawit. Semangkuk rasa Indonesia. Itu tagline-nya. Jadi kita nggak tulis Raja Pedes atau apa. Jadi emang sebenarnya fokusnya itu ke makanan Indonesia deh. Kayak tujuannya memang ini sih. Memang kita lebih untuk makanan Indonesia itu dikemas dengan lebih modern. Dan bagaimana kenalin makanan-makanan Indonesia nih ke anak-anak muda sekarang gitu. Berarti itulah kenapa fokusnya ke makanan Indonesia aja. Betul. Oke, terus kalau dari menunya sendiri ini jadi gimana ya? Kan ada 2 brand nih. Jadi kita nanyanya mau as global atau spesifik nih? Global sama aja karena visi misi sama aja sama gitu. Aja ya. Ini nggak sih ngerasa kayak illusion of choice nggak sih? Jadi kayak ya lu bikin beberapa brand, ujung-ujungnya sebenarnya ya gue juga yang bikin gitu kan. Iya gitu ya. Kira gitu. Tapi ini mungkin lebih ke kalau mindsetnya kali ya, kalau mau makan makanan Bali ya nasi ayam dewasa kesini, gitu. Kalau ini mau ini kesini. Iya. Oke. Tadi menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kita juga ada menu-menu yang nggak pedas, contohnya batagor sama siomay sih. Itu bumbu kacangnya pedas nggak? Nggak pedas ya. Kalau mau pedas kasih sambal. Nggak ada kan emang batagor siomay makannya nggak pedas gitu. Gue udah lama gak makan batagor ya. Batagor tuh digoreng, siomay itu yang dikukus gitu ya. Betul. Nah, itu saus kacang semuanya. Saus kacang. Terus again tadi kalau orang mau pedas biasanya pakai apa sih? Saus ya? Kayak saus sambal. Saus sambal. Iya. Cuma tujuan nggak pedas-pedas banget sebenarnya. Oke. Tapi saus kacangnya emang nggak pedas kan? Iya, nggak pedas. Gitu. Terus cerita deh, ada menu apa aja nih? Kalau yang si Raja Rawit dulu deh. Kalau Raja Rawit kan kita mulai itu emang tadi cerita tuh nasi pedas tuh nasi pakai sambal 3 jenis. Oke. Tinggal lauk utamanya aja, mau diganti cumi atau ayam, dulu ada udang, terus ke depannya akan ada ikan sama ini. Jadi
Sebenarnya intinya nasi pakai sambal 3 jenis, tinggal pilih lauk aja mau utamanya cumi, ayam, ikan, udang gitu. Nah, berjalannya waktu kita mulai develop juga, jadinya ada nasi sambal mata. Sambal mata Bali, terus jadi ada nasi kremes juga. Nah, pas pandemi itu idenya sama tuh waktu itu dengan yang nasi ayam Dewata. Jadi kita kan suka jajan-jajanan luar Jakarta tuh. Terus kita mulai develop ada batagor sama siomay juga sekarang gitu. Malah akhir-akhir ini siomay sama batagornya kayak penjualan tertinggi di Tokped ya kayaknya. Lebih dikenal orang kayaknya. Gitu ya. Jadinya beli siomay ke Raja Rawit gitu. Iya ya, jadi pedas lagi kan. Iya, Raja yang jualan siomay kan gitu. Jadinya malah menu utamanya jadi siomay gitu. Iya gitu. Karena pas pandemi itu emang demand-nya ini banget sih. Naik banget. Karena waktu orang emang pengen ke Bandung nggak bisa kali ya atau apa, udah cari ini gitu. Dan nggak pedas pula kan? Nggak pedas pula, betul. Ya mungkin itu kali buat anak-anak cocok juga gitu. Raja Rawit ya. Kalau di yang makanan Bali nih? Nasi ayam Dewata fokusnya memang makanan Bali, tapi kan makanan Bali itu banyak identiknya tidak halal ya, mengandung B2 babi gitu kan. Jadi kita emang fokusnya makanan Bali yang halal gitu. Makanan babi yang halal. Iya, yang nggak mengandung babi dan minyak babi lah. Makanan Bali yang bikin nggak halal tuh apa selain babi? Karena mungkin ada yang pakai bahan apa tuh yang mengandung alkohol atau pakai darah, kadang-kadang ada darah. Oh ya? Darah ya. Kadang-kadang orang bilangnya daging sama minyak doang. Ada beberapa makanan Bali itu pakai darah babi justru. Gimana cerita tuh? Makan apa tuh? Lawar. Kalau lawar yang asli kan dia sebenarnya pakai darah babi. Yang diketelin gitu maksudnya? Apa emang dituang aja dia? Wah, aku kurang tahu sih teknisnya. Gitu ya. Cuma harusnya istri datang nih. Harusnya ada darah babi gitu. Jadi emang warnanya tuh kadang ada yang merah-merah dikit gitu. Oh, itu gitu ya? Iya. Iya sih, gue tuh ke Bali juga kayak, aduh mau makan apa, bingung gitu kan. Jadi agak ujung-ujungnya dulu makan apa, makan ayam yang fast food kayak gitu kan. Karena takut mencoba gitu. Tapi surprisingly waktu itu pas pameran apa gitu, gue beli makanan Bali. Itu kok, enak ya gitu ya. Kayak... kan dia tuh kan kalau yang sambal-sambal tuh ada bawang mentahnya gitu ya, dipotong. Mata. Itu enak banget tuh. Cuman kadang yang kalau kita ke bazar-bazar yang tidak tertutup ya, kayak di lapangan, kan suka banyak tuh yang kayak gitu. Kendalanya tau nggak apa? Laler. Aduh, banyak banget itu. Itu yang bikin kayak, aduh males lah. Akhirnya kan nyari-nyari nih makanan Bali yang bersih di mana nih, yang tertutup, yang halal kayak gitu kan. Gitu. Nah mungkin salah satu jawabannya adalah si nasi ayam, apa namanya? Nasi ayam Dewata itu ya. Oh, Pulau Dewata ya, benar ya. Tapi dari perizinan simpel gitu ya. Iya, bagus sih. Dari perizinan gimana? Haki kayak gitu-gitu udah aman? Sudah sih, sudah aman sih. Jadi sudah kita daftar atas nama perusahaan kita gitu. Balik lagi tadi ke makanan Bali nih di ayam Dewata ini. Dia itu ada pilihan apa aja nih selain ayam? Bali apa sih betutu ya biasanya ya? Betul. Kita ada sejauh ini produknya ada 2. Satu yang nasi ayam betutu, satu lagi yang nasi ikan goreng Bali. Sama ada sup ikan. Kalau di Bali mungkin yang terkenal warung Makbeng gitu. Jadi kita ada 2 produk, satu yang nasi ayam, satu lagi yang nasi ikan goreng. Kalau kayak sate lilit gitu ada nggak sih? Tadi belum ada. Oh, kita ada bumbunya kalau nggak salah kemarin kita coba ya. Boleh banget. Oh jadi cuma baru 2 ya? Iya, satu ayam, satu ikan. Oh itu bisa milih-milih gitu nggak sih? Kan kalau kita makanan Bali tuh kan banyak tuh ya, kayak ke warteg atau ke makanan Padang gitu kan bisa milih gitu ya. Kalau di sini belum bisa milih berarti? Belum bisa, tapi kalau pesan di online kita ada apa tuh? Menu namanya karepmu. Oh terserah. jadi sebenarnya itu warteg online gitu. Jadi tinggal pilih-pilih nanti kamu sendiri bikin menunya gitu. Oke. Nah itu menarik tuh yang kayak gitu. Menarik tuh, jadi lucu aja kan. Jadi kadang orang aku pengen nih, kamu ini udahlah kita akhirnya buat sama menu nasi karepmu gitu. Jadi terserah lah kamu mau apa isinya. Mungkin masih ada yang pesan nasi putih, telur sama ayam goreng doang juga bisa. Kamu mau nasi putih, ikan sama ayam juga bisa. Setiap hari produksi bikin gitu atau based on pesanan? Kita kalau kan kita ada yang store online GoFood, jadi kita tiap hari ada sih. Tiap hari ada ya. Itu kayak biasanya pasti habis atau ada sisa gitu? Kita kan soalnya bikinnya itu sesuai pesanan ya. Jadi
bukan model kayak nasi padang atau warteg yang ketaro gitu. Jadi seharusnya sih nggak ada sisa sih. Tapi kan kalau yang di offline store gitu ya, yang di GoFood itu kan bikin di mana? Di Central Kitchen atau di masing-masing cabang? Di masing-masing cabang masaknya. Berarti bumbu semua udah di apa? Bumbu dari Central Kitchen. Dari Central Kitchen dikirimin. Jadi di outlet itu mereka tinggal masak sederhana aja sih. Oh, dicampur-campur masak kayak gitu ya? Betul. Oke. Enggak, artinya kan kalau misalkan masak, misalkan ayam gitu ya, sekali masak nih, misalkan ayam berapa ekor? Wah, gimana? Kita soalnya nggak pakai ekor ya, kita pakai ayam suwir itu. Ayam suwir gitu. Jadi udah dipakein per 5 kilo atau 2,5 kilo. Nah, gitu. Anggaplah gitu. Berarti misalkan bikin 5 kilo nih sekaligus gitu kan. Berarti kan itu untuk sehari harus habis gitu ya? Betul. Gitu kan. Nah, kalau misalkan ada sisa gitu gimana biasanya? Kalau sisa kita pasti buang sih biasa. Tiap hari gitu ya? Jadi kita pagi selalu fresh gitu. Itu nggak ribet ya kalau dimasak di setiap cabang kayak gitu? Karena kebetulan bumbunya udah jadi. Udah centralized kali ya. Centralized, jadi sebenarnya proses masaknya itu nggak terlalu ribet sih, karena kita saat buat outlet kita pemikirannya begini sih, kita nggak mungkin hire chef banyak kan. Betul. Harus yang chef, kita kan memang banyak orang nggak ada background masak gitu. Jadi sesimpel kalau kamu bisa masak Indomie atau mie instan lah, harusnya bisa gitu ya. bisa masak di Raja Rawit gitu. Jadi prosesnya sederhana sekali. Ada training gitu? Ada training, ada SOP juga. Jadi mereka sebelum mulai biasa emang harus belajar dulu gitu. Belajar baca teorinya, nonton videonya gitu. Dipanggil ke Central Kitchen untuk training atau dari Central Kitchen datang ke cabang untuk ngajarin? Kita ada supervisor sih setiap outlet. Jadi supervisor tuh emang di training untuk bisa ngajarin anak-anak di situ gitu, anak baru. Betul. Kalau supervisor yang nggak masuk gitu gimana? Anak-anak bisa masak? Seharusnya ada anak lama tuh harusnya bisa ya. Harusnya bisa ya. Atau kalau nggak bisa pun mereka ada buku SOP-nya, sebenarnya tinggal baca aja gitu. Iya, ini menarik loh. Gimana caranya kita bikin usaha banyak cabang di mana-mana, tapi semuanya tuh kayak aman, nggak ada masalah, SOP-nya bener-bener berjalan gitu kan? Itu kan challenge, nggak semua bisnis atau founder bisa ngelakuin hal tersebut gitu. Tips-tipsnya apa selain tadi bikin SOP sama training? Sebenarnya paling susah itu mungkin manage quality control ya. Karena kan kadang kita udah training, udah kasih SOP, udah training, ternyata pas hari H prakteknya kadang ada yang kemis gitu, human error kan. Iya. Paling gampang ya mungkin yang bisa dilakukan ya emang harus QC ya. Jadi supervisornya harus ke outlet sering-sering ngecekin, dipantau dari CCTV, dari ini. Kita kadang juga ada tes beli-beli makanan dari cabang-cabang sendiri. Jadi customer biasa gitu ya. Customer biasa kita lihat ini ada aneh nggak makanannya gitu. Cuma yang kita paling ikutin ya sebenarnya dari customer, kalau ada yang komplain atau kasih feedback itu yang kita jadi patokan sih. Itu ada ini nggak sih kayak sebulan sekali meeting atau QC-nya tuh tiap berapa lama tuh melakukan keliling-keliling itu? Minggu pasti ada sih. Keliling-keliling. Jadi supervisor emang tugasnya itu kan. Keliling-keliling untuk ngecekin semua gitu. Oke, interesting. Itu kalau di cabang itu semua masih di-manage sendiri? Masih manage sendiri. Kita central istilahnya sendiri manage lah. Kalau orang mau franchise gitu buka sendiri? Franchise kita belum sih. Belum atau nggak mau nih? Kayaknya nggak mau deh. Nggak mau di-manage sendiri ya? Iya. Oke, alasan pertimbangannya kenapa? Kalau pertimbangan pribadi mungkin ini ya. Kalau dari aku sama partner istriku lah. Iya, jadi kan, partner mulu nih. Istrinya lah. Soalnya kan Raja Rawit kita bikinnya itu kayak brand yang udah personal gitu. Jadi segampang kalau franchise kan itu di-manage oleh orang lain ya. Iya. Kadang kita kalau terima komplain dari customer aja kan kesel gitu. Aduh, kesel, sedih gitu kan. Nah, kalau dari kita kan, kalau kita sendiri manage, kita lebih gampang lah untuk ngecekin, minta ini itu gitu. Kalau franchise mungkin akan lebih susah. Takutnya dapet yang nggak oke gitu ya? Iya, bisa bilang begitu ya. Mungkin lebih secara pribadi manage-nya lebih susah. Yang kedua juga dari kita mungkin mau brandnya ini lebih, istilahnya lebih lama gitu, lebih long lasting lah, supaya kita bisa jaga quality-nya dan lain gitu. Karena franchise kan emang challenge utamanya sebenarnya di quality control-nya gitu. Kalau timnya belum banyak, belum solid juga akan susah gitu. Kalau dari kita mungkin nggak mau dan juga belum siap gitu untuk franchise. Jadi kita memutusin lebih baik kita manage sendiri aja. Yang bikin makanan Bali itu enak apanya nih?
Dari lauknya, apa dari bumbunya, apa dari proses masaknya, atau apa kira-kira? Kalau dari aku pribadi kan sama istri tuh suka banget makanan Bali tuh. Kita emang tiap tahun selalu ke Bali, kulineran, nyari makanan. Kalau dari aku sih lebih ke bumbunya ya. Bumbu betutunya tuh unik banget gitu. Kayak di tempat lain tuh nggak ada lah. Dan ini bumbu aplikasinya banyak gitu. Bisa untuk segala macam, dari makanan kuah sampai makanan goreng sampai nasi juga bisa sih. Gitu ya. Dan paling kita senangnya sambal matanya sebenarnya kalau Bali. Jadi itu yang dicari kan, justru kalau di Bali kan nyari sambal mata tuh karena makanan Bali sambal mata yang di Bali asli itu beda banget rasanya dengan yang di Jakarta. Kita mencoba untuk bisa mendekatin aja sih sebenarnya sih. Karena tuh sambal mata tuh benar-benar produksi lokal itu kan mereka dari minyak kelapanya tuh. Jadi kadang ada produksi minyak kelapa lokal-lokal di Bali itu banyak ya. Jadi kadang rasanya bisa beda-beda, unik-unik lah gitu. Benar-benar. Itu sambal mata sebenarnya minyak kelapa ya? Itu betul, minyak babi berarti ya? Bukan ya? Oke. Jadi jaminan ya, gue makan halal ya? Jaminan. Aman. Oke bro, ini kebetulan kayak gue belum sarapan gitu ya. Jadi gue boleh coba nih ya? Boleh. Oke, kita cobain yang di sana aja. Itu yang nasi ayam Dewata. Betul. Kita coba yang nasi ayam Dewata dulu, baru kita coba yang Raja Rawit. Betul. Wah. Nah, ini ya berarti ya nasi ayam Dewata yang sudah ditaruh di piring. Ternyata kalau dikasih di piring banyak juga loh ya. Iya tuh, komponennya banyak. Ada ayam suwir, ayam goreng, ada telur betutu, tumis coba tekatkan. Kita sebelum makan kita bedah dulu kali ya, jelasin. Betul. Ini kuah apa nih? Ini kuah betutunya. Kuah betutu? Ya, jadi sebenarnya cara makannya itu kuahnya tuh disiram-siram dikit ke nasinya. Oh gitu. Ya, jadi nasinya nggak terlalu kering gitu. Kebayang. Ini sih sambalnya. Sambal mata ya. Sebenarnya sambalnya dua sih. Ada satu sambal embe yang bawang goreng. Oh, tahu. Ini itu kecampur enak di sini. Enak tuh. Tapi pedas sih, hati-hati makannya. Oke. Sorry ya, gua nggak makan pedas sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya kalau pedas-pedas banget gitu. Tapi kalau masih yang mild sih ya masih makan. Kalau masih aman sambal mata sih lebih aman. Oke, kita coba guys. Ini jujur pertama kali aku cobain si nasi ayam Dewata. Dan cobain kuahnya dulu nih, penasaran. Kuahnya, ya, ada dikit. Diaduk dikit ya? Iya. Dan bumbunya biasa juga. Oh iya, wanginya ya. Oh enak loh. Pedasnya masih bisa aku terima nih. Asin nggak asin? Asin. Campur nasi dikit. Campur sini ya. Siram ke nasi dikit. Ya. Siram gini ya? Ya, sebenarnya cara makannya begitu. Oke. Tergantung, ada yang suka lebih basah, kasih banyakan gitu. Oke. Kita coba nih. Ini namanya ayam. Menunya namanya nasi ayam Jimbaran komplit. Komplit ya? Iya. Oke. Jadi nasi ayam kan terkenal tuh daerah Jimbaran memang kalau di Bali. Jadi kita nyaplok aja nasi ayam Jimbaran gitu. Ya. Kalau ikan namanya nasi ikan sanur kita panggilnya. Oke. Gue coba ya. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi pedas. Ada masukan kan nih? Enggak, no comment, serius. Enak. Gue minum dulu beneran pedas. Ini emang guanya aja yang lemah pedas. Tapi secara rasa, ini oke, udah enak banget. Oh, thank you. Nice. Congrats sudah membuat gua kepedesan. Guys, kalian harus cobain nih. Nasi ayam Dewata bisa pesen di GoFood. GoFood ada. GoFood, Shopee Food juga ada. Kalau di Tokopedia gitu ada? Tokopedia kita jualnya yang frozen. Ini ada frozen emangnya? Ada frozen. Serius? Iya. Tapi nggak pakai nasi dong? Nggak pakai nasi. Jadi cuman lauk-lauknya aja gitu ya? Iya. Ayamnya nanti tinggal digoreng bentar. Bisa request nggak gitu pedas? Bisa nggak sih request level pedas gitu ya? Tapi beneran, ini untuk orang yang emang suka makan pedas, ini udah mantep. Udah almost perfect ya, I think ya untuk nasi Bali ini udah enak banget, serius. Terus habis ini gue mau coba si kacang panjang ini, apa sebutnya namanya nih? Sayur aja gitu ya. Tumis kacang panjang, tapi khas Bali gitu kan. Pakai ayam goreng kali biar nggak terlalu pedas. Oh gitu. Oh ya, ayam goreng nggak pedas ya? Iya. Akhirnya ada yang nggak pedas. Oke, ini ayam goreng. Ini bumbu Bali juga atau biasa aja? Betutu juga dia. Betutu juga? Iya, jadi ayam goreng betutu. Jadi rasanya agak beda lah dengan ayam goreng pada umumnya. Wangi. Kita cobain ya. Enak. Melesep. Oke. Beneran. Kayak nasi. Tadi yang bikin pedes tuh ini ayam suwirnya ya? Ayam suwirnya bumbunya ada ini sih. Bumbunya ada cabai. Cuma kayaknya itu deh. Ada kecampur sama sambal embenya juga. Embe ya? Dulu gue gak tahu manggilnya nyebutnya apa.
Jadi gue bisa mulai sambal embe. Padahal embe yang bener ya. Ini baru nih, mantep nih. Nasi Bali yang enak, gue rekomen ini. Thank you. Guys, beneran ini nggak di endorse, gue nggak dibayar di sini. Jadi yang benar-benar gue undang dan ini full reaksi first impression gitu ya, cobain dan emang benar-benar enak. Jadi rekomen buat kalian suka makanan Bali bisa coba nasi ayam Dewata, by Raja Rawit. Ini baru nyobain nasinya nih, yang Raja Rawit belum lagi ya. Abis ini kita cobain ya. Banyak aja, ada batagor siomay juga nih. Oh ya, ada. Langsung biar nggak pedas kan. Somai kayaknya enak deh kayaknya abis ini ya. Kalau ini telur direbus pakai bumbu apa? Dia diungkep sih. Diungkep. Apa namanya? Bukan ungkep, apa namanya? Pindang ya, dipindang. Iya ya, pakai bumbu betutu sih. Pakai bumbu betutu juga. Pakai rebusan yang sama atau terpisah? Pakai rebusan sama. Makanya dia kalau kita tuh satu bumbu betutu bisa untuk banyak hal kan. Gitu. Ini kadang yang menarik gini guys. Pengusaha tuh khususnya makanan ya. Dia tuh nggak mesti harus gimana ya? Misalnya makanan Bali, nggak mesti harus orang Bali 100% baru boleh bikin makanan itu, ngerti kan ya? Betul. Jadi tutorial di internet banyak, explore, research, coba sampai ketemu rasa yang pas. Dan profil rasa itu kalau menurut gua setiap orang punya preferensi berbeda-beda ya, gitu. Kayak misalkan kemarin ada chef Itali nih. Biasanya kan kadang orang Itali suka kayak nggak bisa nih pizza harus begini, misalkan pasta harus begini gitu. Tapi pas nas gitu ya. Iya. Pas gue tanya, dia bilang ya udah mau gimana kalau emang orang udah terbiasa sama pizza style yang apa itu yang nggak sesuai otentikanya, ya udah orang suka ya udah mau gimana gitu kan. Iya betul. Tapi dulu gue kadang suka protes kayak lo tau ini gak sih kebab itu tuh yang ngaku-ngaku dari Turki. Betul. Itu di Turki nggak begitu dan namanya pun nggak begitu gitu. Jadi loh. gimana? Jadi gue ngerasa nih pembodohan masalah satu negara gitu. Kalau kebab itu ya sate sebenarnya. Kebab itu satenya. Kebab itu sate, namanya ya sate gitu loh. Maksudnya ya kebab gitu loh. Nah kalau yang muter-muter itu either itu namanya shawarma kalau di Arab, atau kalau misalkan di Turki doner misalkan. Tapi kalau lo bilang one kebab gitu misalkan, ya dikasihnya sate. Oh jadi sate itu kebab itu sate sebenarnya. Kayak gitu. Nah di masa kita selalu yang udah di sini kan udah kayak dibungkus sama tuh. Iya, di wrap gitu kan. Itu no that's not kebab kayak gitu. Jadi kadang tapi kan satu negara nih udah taunya begitu gitu kan. Itu that's unik lah untuk di makanan. Kita akan coba sekarang telurnya ya. Apakah ngeresep juga? Baunya sih oke ya. Mantap ya, enak loh makanannya. Thank you. Harusnya istri diajak ke sini nih. Terus apa lagi yang mau dicoba ya? Lapar lagi, kita makan dulu lah ayamnya nih lagi nih sekali satu suap. Abis ini somai ya. Oh jadi ini ya acara apa? Review makanan. Jadi makanan bersama nih. Tapi kalau dari rempah-rempah bener-bener istri semua yang ngerjain ya. Betul. Emang dia hobi masak sih. Kebetulan emang dia juga lulusan sekolah masak. Pantes. Oke. Apa masak di sini sekolah masak Indonesia gitu? Kebetulan sekolahnya di Sydney, Australia. Ya, cuma dia nggak suka makanan bule. Nggak suka ya? Ya jadi sukanya makanan Indo emang. Jadi kuliahnya sekolahnya masak bule, tapi kalau di rumah masaknya Indo gitu. Kalau kita makan ini kayak setengah jam gue habisin ini. So kita singkirkan dulu gitu ya. Betul. Baru kita lagi podcastnya. Bro, gue gak fokus nih podcast, masih banyak pertanyaan. Gue dikasih makan cuman nyoba sebentar sedikit. Masih banyak gulanya. Enak guys, cobain ya kalian ya nasi ayam. Gimana? Raja Rawitnya mau dicoba sekalian? Oh, dong. Boleh ya? Mau coba siomay dulu atau nasi pedas dulu nih? Aduh, udah keburu kenyang ini gue. Somai dulu deh. Somai sama batagor deh sekalian. Somai aja dulu dah. Bumbunya sama soalnya. Bumbunya sama. Oh ya udah aman kalau gitu. Biasa orang gabung gitu. Ini nggak pedes nih ya? Nggak, aman nih. Aman. Oke guys, kita akan cobain somai dari Raja Rawit yang konon katanya tidak pedas dan penjualannya sudah berapa ribu gitu di Tokopedia ya. Baru Tokopedia itu kan, belum yang lain-lain gitu. Jadi udah berapa juta piece gitu kalau nggak salah. Kemarin gue ngundang siapa ya? Tahu nggak tagline-nya apa? Dia bilang produk healthy food dengan review dengan 1 juta review gitu. Jadi dia menginikan jumlahnya tuh. 1 juta review ya. Nah ini telurnya nih. Oke. Ini gue protes tadi barusan. Kenapa nggak ada kol sama kentang gitu?
Harusnya ada gini. Ya, nanti kita adain ya. Tapi nggak apa sih, emang kalau beli somai jarang mesen kol sama kentang sih. Cuman nyokap tuh yang suka tuh kadang. Ini langsung guyur aja berarti ya? Guyur dong, guyur. Oke. Wih. Bumbunya sih kental ya. Tambahin nih kalau suka kecap manis. Gue suka kecap. Saus Suka sama jeruk. Jeruk ya. Wanginya udah kecium. Pantas enak. Istrinya ini ternyata memang orang kuliner, chef gitu kan. Sekolah masak lah, bukan chef. Oke. Kecap. Oh iya, lupa, sorry. Saus. Kecap. Kecap. Oh, ini gue suka nih. Dibuka nggak perlu repot-repot, langsung tarik. Kadang tuh suka nyusahin gitu. Ini banyak yang komen juga nih. Salah satu alasan belinya karena buka ininya cepet. Oh iya sih. Oke lah, ini benar-benar diperhatikan. Wih, mantap. Ini ikan apa nih? Kalau somai? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri ya? Bukan sapu-sapu ya? Bukan. Itu yang bikin gue takut beli somai sembarangan. Ikan tenggiri. Takut di-prank ternyata ikan sapu-sapu. Ya walaupun nggak apa-apa katanya gitu. Oke, kita cobain ya. Aduh, gue cobain somainya dulu deh. Ini kalau kayak gini. Oke, ini nggak? Apa? Oh enggak, gue nggak bisa makan pedas. Oke, kita cobain yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Somai dari Raja Rawit. Wow. Cap. Terima kasih. Enak. Halal ya? Halal. Aman. Kayak gue udah lama gak nemu somai yang enak deh. Ini salah satunya. Yang enak. Thank you. Beneran nih? Beneran. Gue gak bisa bohong orangnya soalnya. Jadi kalau gak enak, kelihatan di wajah. Yang ini beneran somai yang enak. Insya Allah gue langganan. Segini berapa seporsi? Satu porsinya nih 45.000. 45.000 termasuk somai mahal apa murah kira-kira? Termasuk yang premium sih, yang mahal. Masuk premium ya. Makanya kita nggak ada kol sama kentang sebenarnya. Karena biar kesannya juga tetap premium. Benar. Lagi ya. Marah nanti orang 5.000 dapatnya kol sama kentang. Nggak, sebenarnya enak ini. Terus, apa sih? Apa ya? Kencel gitu ya. Kenyal, terus gue tuh ada suka somai di mana gitu ya. Cuman tuh berasa kulit ayamnya tuh nggak, jadi dia gilingnya nggak ini loh. Kan somai kan campur kan, ayam sama ikan kan. Nah dia tuh ayamnya tuh kayak kulit tuh masih berasa, jadi kayak males gitu. Tapi ini nggak, nih surprisingly. Kayak batagor mungkin. Tinggal digabung aja, bumbunya sama soalnya. Jangan bro, udah kenyang banget. Gue masih memberikan space untuk menghabiskan si ayam yang enak itu tuh di sana tuh. Kayaknya rekomen cobain guys, beneran. Somainya, ya semua produknya udahlah, percayalah enak lah pasti. Ya ini somai malah sekarang jadi best selling menu ini di sini. Setuju sih, emang enak kok. Emang enak beneran. Wah, thank you. Ada isu yang mau gue tanya gini, kenapa lo selalu meng-highlight no pork, no lard? Kenapa? Sertifikat halal udah ada kah? Lagi proses ya. Karena nanti kalau udah ada itu udah nggak usah lagi tuh ditulis, betul, gitu kan? Karena banyak pertanyaan, terutama yang buat nasi ayam dewata ini. Karena kan seperti yang gue bilang di awal tuh, makanan Bali tuh identik banget nggak halal gitu. Iya. Nah kayak kita selalu tampilin no pork no lard untuk memberikan semacam peace of mind kali itu. Jadi orang, ini udah pasti nggak mengandung B2 gitu. Gua sendiri di satu sisi berusaha mengerti, tapi di satu sisi kayak apa ya? Ini kayak koin loh kanan kiri gitu loh. Dulu gue kayak gue dulu pernah sampai gue sebel banget sumpah. Dulu gue catering, jadi awal-awal tuh namanya Piramida Food, gue ada catering, gue jual kayak nasi biryani, nasi kebuli. Terus tiba-tiba ada orang yang WA kayak nanya gitu kan. Kayak ini udah sertifikat halal belum? Namanya kita baru usaha, masih polos gitu kan. Ya kita bilang kita uangnya terbatas. Ini chatting WA, kita uangnya terbatas. Kita jadi ada uang, kita beli mesin, kita expand bisnisnya. Mungkin halal nanti deh kalau kita ada uang lebih. Tahu nggak? Di screenshot. Oh gitu. Ditaruh di grup komunitas halal. Gue dibully habis-habisan. Serius. Gue bilang kok jahat ya. Maksudnya nggak semua orang yang baru mulai itu boro-boro, bukan soal mau mengurus, dia nggak sanggup mengurus. Betul. Ini gue ngomongin dulu ya. Betul banget. 2000
berapa 4 atau 2013 gitu, pokoknya udah lama banget lah itu digituin. Akhirnya sampai ada yang nge-tag gue gitu kan, karena gue bilang kayak ibu gue orang Mesir, gue Muslim gitu kan, lu mau kurang halal apa lagi gitu. Jadi standarnya mereka itu adalah sertifikat halal MUI. Iya. Dan sedangkan uniknya lagi gini lucu, kalau ada produk ada halal Malaysia itu nggak diaku bro. Oh gitu. Nyebelinnya gitu. Jadi Bahkan halal juga. Jadi nggak mau, pokoknya strict harus halal MUI gitu. Gue bilang ini apa kayak gitu. Iya oke, di satu sisi gue ngerti mereka berusaha melindungi diri mereka. Tapi kalau misalkan sampai yang begitu banget, ya it's your choice. Tapi lu jangan sampai mengekspos, lu sengaja screenshot atau di grup untuk menjelekkan suatu brand. Betul. Apalagi UKM misalkan. Betul. That's not bukan sikap yang baik lah menurut gue. Iya, betul. Nah, again ya, baik lagi ke orang-orang yang strict seperti itu. Gue bilang, oke, mereka nggak ada masalah strict, tapi lu jangan gitu caranya. Yeah. Nah, kadang mereka bilang, it's not about pork and lard. There is something else like gelatin, alkohol, dan another turunannya kayak gitu kan. Jadi kalau lo gitu, ya lo bilang no pork no lard, pasti akan ada juga tuh yang ini. Jadi lo teripanya ntar, no pork, no lard, no alkohol, no ini. Sampai sertifikatnya muncul. Jadi makanya kita kan nggak mau tulis kata halal ya. Iya, nggak boleh. Sertifikatnya nggak ada. Betul. Jadi kita tulisnya no pork no lard aja. Makanya itu yang kita highlight gitu. Iya, tapi ada nggak yang rese-rese kayak gitu? Banyak ya. Banyak yang harap bersabar. Iya, belum apa sebenarnya sertifikatnya ada nggak? Bukan sertifikat, kita nggak mau gitu. Makanya kita kan ngerti kan, maksudnya ada itu kan lagi baik-baik ke preferensi sih. Iya. Kalau emang yang strict, yang ini kita belum ada sertifikatnya, ya nggak apa-apa. Ya, itu hak mereka, it's okay. Tapi jangan kayak tadi gitu kan, sengaja membuat narasi lu di screen gitu kan. Kayak ini kompetitor apa gimana sih sebenarnya? Mungkin aja sih. Mungkin ya. Mungkin aja. Tapi kan gue masih UKM dulu, masih kecil banget lah kayak gitu. Wow. Oke lah. Ini lo udah ikut apa aja nih? Bazar, promosi? Kita sering ikut bazar sih, event to Gimana? Event. Bazar oke? Bazar sejauh ini ada yang oke, ada yang enggak. Tapi sebenarnya tujuan utama kita ikut bazar kan lebih ke branding ya, brand awareness, dan itu juga kan karena kita sebenarnya base-nya lebih banyak di online sama order by WhatsApp gitu. Yeah. Jadi ketemu sama customer-nya kan jarang benar-benar ketemu face to face lah, fisik gitu. Nah, jadi emang bazar itu kita sebenarnya fokusnya untuk satu branding, kedua untuk kalau ketemu customer bisa lihat langsung lah customer-nya. Karena kan di Bali kita ada proses masaknya, ada setup booth-nya, ada tim kita di sana. Di itu ya, bazar itu ya. Ya, jadi mereka bisa ketemu, ngobrol, kalau mau kasih feedback atau mau kasih apapun juga boleh gitu. Emang definisi bazar oke itu apa? Dari omsetnya atau dari ramenya atau dari apanya nih? Dari omset pasti iya jelas ya. Kan kalau sampai sepi banget kan juga kita juga rugi gitu. Kita gak ada modal untuk ke bazar berikutnya gitu. Tapi yang aku lebih tekanin sih ini sih untuk brand awareness-nya sih. Jadi kalau semakin banyak orang lihat kita kan di event, berarti kan brandnya nanti nyantol tuh kadang. Betul. Mungkin mereka nggak beli di event ini, beli di event selanjutnya. Iya, atau event selanjutnya, atau mungkin selesai dari event mereka, kemarin ada ini, coba pesan deh buat di rumah, atau buat acara, buat apa, buat meeting juga gitu. Cost paling gede di bazar gitu ya, itu biasanya apanya sih? Biaya bazar sendiri sih pasti paling gede ya. Oh, paling gede itu? Iya, biaya bazar sendiri. Karena kita kan sekarang makin lama makin mahal gitu biaya bazarnya. Terus juga mungkin dari biaya marketingnya, biaya ke tim yang kita ikut itu juga mahal. Cost ya? Ya, cost. Oke. Yang paling rugi tuh bazar di mana tuh? Oh, nggak inget. Banyak soalnya rugi. Walaupun rugi maju terus gitu ya? Iya. Karena kita harapannya kan long term ya. Maksudnya nggak mungkin 2-3 kali rugi terus udah nyerah gitu. Kita suka nih. Kita kan dari 2017 udah mulai event, 2016 sampai sekarang gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau rugi 2-3-4 kali rugi terus udah nggak mau ikut lagi gitu loh. Karena kan emang kita baik lagi tuh sebenarnya kita kan tujuan utamanya ke marketing brandingnya gitu. Bukan ngumpulin cuan profit sebanyak-banyaknya di bazar.
Itu kan juga nggak kejar sebenarnya. Ini serius, ini menarik banget. Karena ada orang yang kayak yaudah, aduh sekali nggak ini kapok gitu kan ya. Gue waktu itu ikut FHI. Itu untung gue nggak sendiri ya, jadi gue kayak bagi berapa porsi. Tapi in total kalau in case gue spend sendiri itu ada kali 240 juta tuh. Yang sekelas FHI ya, maksudnya yang DJ Expo kayak gitu kan. Itu kan kalau orang nggak punya capital gede tuh kayak 240 juta tuh gede loh, rugi banget gitu. Itu baru biaya ikutnya dong ya, belum? Enggak, itu udah semua sih. Termasuk bikin udah sama booth dan gitu, lain-lain. Kita ngambil 3x6 gitu. Jujur ya, gue termasuk orang yang itu tuh kayak boncos ya ternyata ya, kayak nggak mau ikut lagi lah gitu. Tapi menariknya adalah mindsetnya lu yang mengatakan gitu nih, kalau itu untuk branding, which is ya rugi ya nggak masalah, harus coba terus-terusan gitu kan. Berarti in case kalau misalkan, tapi jangan bangkrut lah. Oh iya. Kalau bangkrut nggak bisa coba lagi. Poinnya itu. Rugi nggak apa-apa tapi jangan bangkrut gitu ya. Ada hitungan khusus nggak? Hitungan khusus pertimbangan kayak maksimum sekian, minimum sekian untuk ikut bazar yang kita menyatakan oke, ini nggak oke tapi gue akan terus jalanin. Kalau dulu sih nggak ada jujur. Jadi kan karena masih berdua tuh, pokoknya rugi. Bahkan kadang dulu awal kan kita saking kan jaga sendiri tuh, jadi kita yang setup sendiri, kita yang jualan sendiri, kita yang bongkaran sendiri gitu kan. Itu kadang minggu depannya udah bazar lagi, kadang sampai udah nggak bisa ngitung, sih kayak udah capek, udahlah, yang penting hitung duitnya masuk berapa, ada duitnya gini masih bisa ikut berikutnya gitu. Oh, sama. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Jadi bukan yang kayak gue hitungi rugi atau rugi berapa, untung berapa gitu. Zaman dulu kan pas baru merintis ya, pas mulai kan benar-benar sendiri semua itu. Jadi kita sampai jam 4 pagi itu masih setup booth. Kebayang. Dulu bongkaran setup booth kan, setup jam 4 pagi, besoknya jam 10 udah harus standby jualan gitu kan. Tidur 2-3 jam, malamnya jam 10 lagi jaga, pulang masih harus ngurusin stok besok, nyiapin barang-barang untuk besok gitu kan. Jadi 4 hari beruntun, Senin Selasa itu udah istilahnya buat istirahat aja lah sama prep gitu kan. Terus Kamis sampai Minggu lagi gitu lagi tuh. Jadi sebenarnya jujur kita nggak sampai bisa ngitung, kita bahkan nggak ada waktu untuk ngitung gitu untuk ini berapa. Yang penting ada cashnya berapa, bisa ikut bazar, ikut terus tuh. Sampai mungkin setahun kali berjalan. Baru mulai ada yang bantuin, mulai ada tim. Jadi kayak baru mulai bisa ada waktu untuk ngurusin hitung-hitung gitu. Nah, kalau dari kita sih mungkin mindsetnya lebih kayak ikut bazar nih segini nih. Di awal mungkin kita udah mikir ikut bazar segini, berarti ini mungkin yang emang cost-nya kita yang harus kita spend segini nih. Jadi misalnya nih ikut bazar habis 30 juta untuk biaya bazar ini kita ikut, yaudah dalam mindset gue amit-amit berarti gue ruginya segini nih maksimum. Maksimum segini nih, masih bisa nggak gue terima kerugian seperti ini? Ya lebih kayak gitu ya, lebih kayak gitu. Kebayang. Ini mental pesimis nih. Mentalnya bukan optimis kan, oh gue harus untung segini. Iya. Oh kita masih ikut bazar, kira cost-nya segini, eventnya segini, rugi total mungkin habis 20-30 juta. Kita masih bisa nggak nerima kerugian seperti ini? Kalau masih bisa coba aja, nggak apa-apa. Mungkin lebih kayak gitu ya, mikirnya dulu gitu. Berarti lo udah ada ratusan juta nih ya buat event berarti ya? Buat kan muter-muter terus gitu. Muter-muter, iya. Nah, jadi kira-kira gitu kali. Jadi mungkin dari aku lebih mikirnya begitu ya. Kalau bisa rugi segini, masih bisa cobalah. Kita kan nggak tahu nih bisa untung berapa. Tapi kita tahu nih ruginya berapa dulu nih. Jadi kira-kira udah di situ dulu tuh. Kalau untung ya, bagus lah. Ada sisa lah. Ngurang-ngurangin dari kerugian itu. Jadi sesimpel itu ya. Sesimpel itu masuk lihat, oke, kita bisa rugi segini nih. Kita nggak tahu untungnya berapa, kita nggak tahu tuh untungnya bisa berapa. Kebayang. Tapi kita udah tahu nih ruginya bisa segini, ya udahlah ikut aja. Oke. Sesimpel itu sih sebenarnya, simpel banget gitu kan. Gue dulu tuh di posisi gini gitu, gue nggak pernah baca laporan keuangan. Iya. Pokoknya gue saldo gue nambah kan ya udah gitu. Iya sama kan? Gitu ya? Iya sama. Iya karena habis laporan keuangan ini itu ya, gue juga bukan orang yang
gue nggak ngerti harus diapain gitu kan. Ya maybe gue butuh partner atau butuh konsultan yang bisa bantu gue di situ gitu. Ya kayaknya aku rasa semua yang merintis usaha pasti sama. Kayaknya gitu-gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita lebih kayak mungkin nggak ada energi waktu untuk ngitung itu gitu. Yang penting kan dulu jualan biasanya harus jualan gitu. Mungkin setelah berjalan waktu baru mulai kepikiran gitu. Kadang ada yang semakin gede usahanya semakin boncos malah gitu kan. Ternyata nggak dihitung gitu contohnya. Makin gede kok makin gak ada duit gitu kan. Apalagi yang ini ya, apa sih yang kayak tukar-tukar faktur tuh? Apa sih banyak piutang? Iya. Nah itu kan cash flow-nya berantakan tuh. Iya betul. Tapi kalau ini kan aman ya, karena kan masih aman. Ya lu nggak ada yang ngutang kan? Iya, kan masih cash kan soalnya. Iya, masih aman kan. Hai, oke. Strategi marketing yang paling efektif menurut lo apa? Kita sebenarnya jujur kita hampir nggak pernah bayar influencer atau endorse. Ada berapa, tapi 90% itu sebenarnya dari mouth to mouth sih. Kalau dari aku pribadi lebih suka ngasih tester atau sampel produk ke calon customer. Gimana tuh? Jadi misalnya ada yang WA atau yang ada yang mau mesen atau ini, aku selalu offer ke mereka dulu. Bu mau testing dulu aja nggak? Bentar, ini kalau pesannya banyak kan? Enggak juga, kadang mesen dikit juga. Mesen dikit nggak 1 biji tapi kan? Nggak 1 box kan? Enggak lah, nggak 1 box. Enggak kan? Kita kan nanya dulu, ini mesennya mau untuk apa Bu? Kalau 1-2 porsi kita arahin ke GrabFood aja. Oke, berarti kalau dia lebih ada promo juga Bu, ibu lebih gampang juga mesennya. Itu kita ngomongin yang udah mungkin 10 box, 20 box 10 box ke atas lah gitu. Itu lo kasih kirimin dulu 1 box. Ya, suruh coba dulu. Biasanya kadang kita selalu nanya sih, Bu udah pernah makan atau ini kebetulan karena yang pesan banyak ibu-ibu ya, jadi Iya. udah by default nih, Bu udah pernah makan belum sebelumnya Raja Rawit gitu. Kalau dia belum pernah nih, ya udah Bu kita kirimin tester sampel gitu. Wow, menarik. Jadi sebenarnya itu yang aku hitung sebagai marketing kali ya, marketing cost, karena aku lebih percaya yang begitulah, karena kalau orang karena yang namanya mouth to mouth atau kata teman tuh pasti lebih masuk gitu. Iya sih, tapi kata teman gue enak nih gitu, kata ini kalau di Instagram kan atau sosial media tuh mungkin lebih percaya kata teman lah gitu intinya. Iya, kita masih setuju. percaya. Nah, aku lebih fokusnya begitu sih. Jadi memang marketing cost-nya banyakannya ke situ. Tapi itu always sukses ada nggak yang dikirimin abis itu nggak pesan? Oh banyak juga. Berarti kalau gue tiba-tiba batal acaranya, tiba-tiba ngilang gitu juga banyak. Nyesel nggak? Enggak nyesel sih. Tapi tetap hitungannya masih tetap oke kan? Masih oke lah. Karena kita lebih fokus ke yang mesen sebenarnya. Jadi kadang mereka udah berhasil mesen kan pasti rekomendasiin ke temannya atau apa, itu mungkin yang lebih jalan lah gitu. Prefer kasih di awal bisa nggak jadi, atau kita janjiin di akhir. Misalkan kayak, oke ibu kalau jadi beli, saya kasih bonus 1 box misalkan. Lebih prefer kasih di awal sih. Kasih di awal ya? Kalau aku pribadi ya. Gue pikir dikasih di awal malah success rate-nya tinggi, ternyata enggak ya? Tinggi sih, cuma maksudnya ada juga yang... Berapa persen deh yang nggak jadinya tuh berapa persen? 30 mungkin, 30 gede ya? 30% lah, jadi 10 orang mungkin 10 mau mesen 3 nggak jadi gitu. Alasannya banyak sih. Oke. Gimana pendapat lo kalau misalkan ada brand yang kasih garansi nggak enak uang kembali? Boleh-boleh aja sih. Lo yang mau implementasi itu nggak kira-kira? Kalau pribadi sih nggak kayaknya ya. Kenapa? Karena enak atau enggak kan itu preference banget ya. Kita nggak bisa bilang ini enak, menurut lo mungkin nggak enak gitu. Iya. Menurut lo enak banget, menurut gue nggak enak gitu. Jadi kata enak itu sangat sangat ambigu sih. Nggak jelas. Dan akan ada orang-orang yang memanfaatkan pasti itu. Pasti ada. Ya buktinya lo itu ada kan 30% tadi itu kan. Apalagi yang ini nggak enak nih gitu. Tapi kan pasti ada ininya ya, pasti ada term and conditionnya gitu. Iya. Nggak enak tapi habis semua gitu kan, nggak bisa. Bener. Gitu. Ada berapa persen kayak gitu. Aku enaknya balikin gitu. Kalau dari aku mikirnya gini ya. Kita kan jualan, sebenarnya kita bukan jualan produk makanan gitu. Sebenarnya kita jualan lebih ke service juga. Oke. Itu kan satu paket. Jadi kalau orang makannya enak tapi servisnya jelek juga kan orang nggak mau pesan lagi gitu. Atau kalian mending makanannya ya lumayan lah gitu tapi servisnya bagus banget. Kayaknya lebih bisa direkomendasiin ke temen kalau menurutku ya. Kalau kemarin diliput sama Trans TV tuh gimana ceritanya tuh? Bayar atau emang diliput aja? Diliput aja sih, tiba-tiba dapat undangan gitu. Oh ya gitu? Iya, kita ada Trans sama
apa ya satu lupa namanya, Net TV atau apa dulu. Tiba-tiba diliput aja gitu. Iya. Nggak ada kenalan misalkan. Mungkin karena dari efeknya tadi aku bilang tuh, kalau ikut bazar-bazar kan banyak yang datang tuh. Oke. Mungkin salah satunya dari yang timnya mereka atau apa lihat nyobain makanannya, oke, yuk coba diliput gitu. Ya itu mungkin juga salah satu efeknya bazar lah kalau menurut saya. Selain dua ini, ada bisnis lain nggak? Kalau saat ini fokusnya ini sih. Yakin? Iya, fokusnya. Kalau yang dulu kan sempat ada Chips lah ya kalau nggak salah. Iya, betul-betul. Itu udah nggak lagi berarti ya? Udah nggak. Duluan Chips lah atau si ini dulu? Duluan Raja Rawit. Raja Rawit dulu. Itu kayak iseng-iseng terus nggak jalan, ya udah iseng gitu. juga sih, serius kok. Oh serius? Serius. Enggak kan? Somai kan juga maksudnya gini loh, dibuat ya udah as menu, tapi ternyata malah penjualannya malah tertinggi gitu. Gitu kan maksudnya. Betul. Nah si Chips lah tuh dulu intentnya gimana waktu bikin? Chips lah tuh dulu kita kan kalau produknya Raja Rawit tuh ada keripik kentang ya. Ada keripik kentang, kalau nanti cobain keripik kentang. Nah dulu kita kan kalau ke Singapura tuh selalu beli Irvin's tuh. Gue juga suka banget kan. Gue suka. Mahal aja cuman. Terus ke Singapura kan, kalau orang Singapura nitip nih Irvin's. Sate chips. Nah kebetulan punya teman baik yang punya Itlah. Oh Itlah. Oke. Jadi kepikiran, dia kan chips lah Itlah. iya gue baru pengen ngomong sih, cuman kayak ini nggak apa-apa nih ngambil lahnya nih gitu. Ya justru itu kerja sama dengan mereka. Oh kerja sama mereka. Jadi kan kita punya keripik kentang, mereka punya salted egg. Mau nggak coba bikin nih yuk keripik kentang salted egg gitu. Kita coba R&D bareng ini. Coba makan, enak nih gitu. Terus kebetulan kita bikin diferensiasinya ada yang pedas gitu. Jadi kan orang Indo suka yang pedas tuh, kita bikin pedas. Coba lah kita kerjasama dengan mereka, kita coba bikin ini Chips lah. Oh si Chips lah itu ya. Iya. Oke. Terus ngejaga apa ya, lini produksi sebanyak ini tuh emang murni ngandelin SOP tadi itu, atau mungkin dibantu juga sama mesin-mesin di central kitchen-nya nih? Kita mesin pasti ada pakai, cuma masih yang skala sederhana, bukan yang kayak mesin pabrik gede gitu. Iya, yang nggak yang full otomatis gitu. Iya, misalkan enggak. apa sih, kayak misalkan ayam ada mungkin dikukus misalkan, alat kukusan atau apa aja sih. Yang paling gede apa kira-kira? Paling gede mungkin kalau kita untuk produksi sambal sama produksi keripik kentang ini. Itu apa, kayak fryer gitu? Kalau kentang dia dari yang lama tuh sebenarnya ini sih. Sebenarnya membersihkan makanan kan yang lama tuh prepnya ya. Jadi kita ada alat buat apa tuh? Ngupas. Bukan ngupas, ngulitin ya. Iya, ngulitin. Ngupas kulitnya sampai udah bersih, terus ada slicernya. Nggak mungkin pakai tangan satu-satu. Bener, capek dong. Capek terus kan konsisten gitu. konsisten, betul. Kita ada slicernya sampai gorengnya, habis itu bumbuin semua udah. Oh, semua ada alat-alatnya. Alat-alat. Nah, terus nggak jalan gimana tuh sekarang alatnya? Alat kan dipakai di Raja Rawit kan? Dipakai di sini. Oh, bukan di Itlah. Di Chip lah itu ya. Iya, kita ada keripik kentangnya mah kita nawarin. Oke. Terus lo lagi ngajuin halal apa nih kendalanya nih? Udah berapa lama prosesnya? Kita baru 1-2 bulan nih prosesnya. Baru ini via mana nih? Kebetulan ada langsung sih, tapi ada dibantu sama istilahnya agent kali ya, Iya. Oke, mudah-mudahan cepat keluar deh sertifikatnya. Soalnya ini kebetulan kita kan baru bikin PT, jadi kita nunggu PT jadi dulu baru pakai itu. Iya, soalnya kalau dulu kan belum ada. Iya sama lah, gue juga dulu bisnis pakai nama pribadi. Nggak ada tuh yang nanya PT apa, nggak ada. Yang penting kan produknya kan. Iya, nama brandnya sebenarnya cari orang. Benar. Kalau ngelindungin usaha dari fraud, menurut lo apa yang bisa dilakukan? Fraud ini apa dulu nih, karyawan lah. Oh, karyawan sih banyak ya sebenarnya. Kejadian udah banyak juga terjadi. Contoh cerita. Paling banyak ya diambil duit cashnya, atau enggak diambil bahan bakunya, dijual-jualin lagi gitu. Nah itu ketahuannya gimana? Ketahuannya nggak bisa langsung sih ya, pasti setelah mungkin udah berapa lama kejadian. Karena kan istilahnya apa tuh, yang kalau dilakukan terus akan makan kecium juga tuh, bangkai bisa kecium. Benar. Akhirnya ya kita yang udah terjadi tuh, paling kita keluarin karyawannya gitu. Cuma emang dari sisi ini sih, sisi quality control sama supervisor itu yang mesti ditekanin sih. Pengecekan fisik bahan baku,
pengecekan uang kas, terus dari sisi duitnya tuh mesti cek-cekin dulu gitu. Kalau supervisor juga sekongkol gimana? Oh ada juga sih. Ya memang susah gitu kan, bisnisnya human ya, jadi mengurus human ini emang lebih susah sih dibanding ngurus sistem dan lain gitu. Yang kita lakuin ya kita cuma benar-benar bisa kontrol tiap hari, jagain gitu. Ya itu ya, karena gue kemarin abis ketemu sama siapa gitu, dia bilang setelah 13 tahun baru ketahuan. Oh 13 tahun baru ketahuan? 13 tahun loh. Bayangin, ya jangan sampai kelamaan. Iya. Tapi fraud juga nggak hanya dari sisi internal sih ya. Nah, banyak juga coba? Dari customer. Gimana? Fraud. Paling sering itu ngasih bukti rekening palsu, itu transfer palsu. Bukti transfer palsu. Terus yang kedua tuh ini, sengaja udah palsu, terus digedein angkanya sama dia, terus minta transfer balik. Brengsek sih itu mah. Jadi dia misalnya mesennya 1 juta nih, dia gini, oh saya kirim 10 juta. Transfer balik 9 jutanya. Iya, 9 juta. Pokoknya kalau udah kejadian gitu kita langsung curiga tuh. Kan kadang kan kita dikasih tahuannya udah bukti bagus tuh, saya kasih rekening saya kayak gini. Kadang mungkin orang nggak ngecekin, langsung transfer aja ya. Benar. Kita beberapa kali soalnya dapat yang model begitu. Atau yang mesen tiba-tiba ke alamat apa terus nggak bayar. Tapi itu ya jarang lah sebenarnya itu. Lebih banyak yang fraud duit sebenarnya. Gitu ya. Banyak kan variasinya. Iya. Gue kemarin pernah ada mau mesen wijen berapa ton gitu kan. Langsung transfer. Wih mantep nih. Buktinya sound oke. Pas dicek nggak ada nih, nggak masuk ke rekeningnya. Ya kayak gitu-gitu ya. Iya banyak sih. Berarti itu mah lebih ke adminnya aja ya, diajarin kayak kamu harus ngecek kayak gini-gini gitu. Iya betul. Karyawan udah berapa sekarang bro? Kita ke 60 orang kayaknya. 60 orang nih banyakan di produksinya atau di outlet? Di atau outlet gimana? sih. Satu outlet berapa orang? Total sekitar 5-8 kali ya. 5-8 satu per outlet? Per outlet. Itu betul. Sebanyak itu apa kan maksudnya lo nggak ngelayanin customer langsung kan, online istilahnya, lebih di mananya? Kita sebenarnya lebih ke ini sih, karena kan turnover di bisnis kan lumayan gede ya, jadi hari ini masuk 7, besok tinggal 3 gitu. Oh jadi lo emang sengaja ngasih spare gitu ya? Iya, kita selalu usahakan ada spare lah, jadi supaya kalau ada yang video sakit tiba-tiba ini ada tetap bisa berjalan gitu. Atau tiba-tiba aja orangnya. Banyak kok ini. Udah banyak. Banyak. Berapa persen tuh turnover kayak gitu? Wah, ya turnovernya lumayan gede sih. Mungkin bukan persen kali ya, mungkin lebih kayak berapa lama kerja ya. Oke. Kayaknya di bawah 3 bulan deh turnovernya. 3 bulan? Iya, 3 bulan sekali pasti ada orang baru keluar ganti lagi gitu. Men paling susah itu sih kalau menurut kita. Kalau menurut lo itu kenapa sih? Apa mestinya kayak karena gajinya kecil misalkan, atau karena kerjaannya susah, atau karena emang generasinya begitu? Kalau dari sepengamatanku sejauh ini yang kerja di outlet itu sebenarnya orang-orang yang asal nyari kerja. Jadi yang penting ada kerjaan deh masuk gitu. Ternyata setelah jalanin 3-4 bulan nggak tahan gitu. Misalnya dia nggak mau dijaga restoran sebenarnya gitu. Mungkin lebih sukanya jaga toko-toko di mall. Jadi kayak yang penting ada kerjaan deh masuk dulu. Tiba-tiba ada tawaran kerja lain dia pindah. Yang sebenarnya yang paling sering ya gitulah. Klasik tuh ya, nyebelin tapi. Karena kan kita nggak bener nyari yang tadi aku bilang tuh. Kita nggak nyari yang chef banget gitu atau apa. Kita kan nyari yang penting mau kerja sini kita masuk training, ajarin gitu. Dan ini sebenarnya memang mungkin udah expected ya sekarang ya. Jadi emang kalau kita sekarang ngomong ke tim, ke supervisor, karyawan kalau udah 6 bulan itu udah lama sebenarnya. Iya. Jadi kamu udah siap-siap aja kalau udah 6 bulan memang mungkin turnovernya akan ada lagi gitu. Kalau di atas 6 bulan ya ada banyak juga yang di atas 6 bulan, cuma lebih banyak yang keluar sebenarnya. Paling lama karyawan udah berapa lama tuh dia kerja? Oh ada yang 5 tahun. Ada awet-awet itu ada lah. Ada. Yang level udah tinggi mungkin itu yang udah awet kerja lah. Ya tapi sedikit nggak banyak. Ya sedikit. Karena udah ada yang udah lama juga terus tiba-tiba ada masalah akhirnya keluar juga gitu. Tapi itu lama-lama kalau dulu kan kita masih, kalau aku sama istri mungkin masih karena kerjanya bareng ya, jadi mungkin masih take personal gitu. Aduh, kasihan, sayang banget gini atau terus lama-lama udah berjalan waktu, ini mungkin emang ya nature-nya begitu gitu. Nature-nya emang begitu, harus kita terima aja gitu. Iya, jadi nggak baper lagi ya? Ya nggak baper sih lebih. Ngerti. Gue dulu di fase itu juga sih kayak baper, cuman lama-lama kayak
Ya sudahlah ya gitu. Justru kita kalaunya happy-nya tuh kalau mereka itu keluar ke tempat yang lebih baik deh itu. Tapi dengan cara yang Baik baik juga. juga ya. Misalnya datang ngajuin resign gitu. Pak Bu, saya mau berhenti karena saya ada tawaran di tempat lain yang lebih baik gini-gini. Kita juga kan jadi yang ngerasa oh ini karyawan berkembang sama kita sampai bisa diambil sama yang lebih besar gitu kan. Kita juga ya ada bagian bangganya lah gitu. Tapi yang nyebelin tuh kalau tiba-tiba hilang tuh. Hari H tiba-tiba hilang, di blok lagi WA-nya semua. Ada singkatannya cuman gue lupa apa gitu namanya. Udah hari H ditungguin nggak datang, hilang, terus juga nomor semua orang di blok, udah kabur. Itu yang nyebelin kan maksudnya. Dan untung nggak ada minjem duit dulu ya sama teman-teman yang banyak lain. juga. Ada juga, banyak bener. Juga ya sampai datengin gitu. Terus apa tuh pinjol. Iya. Pakai KTP temennya gitu. Temen yang kena dicari-cariin sampai ini. Dia yang minjem, dia hilang, terus temennya yang dicari kan kasihan juga gitu. Hai, ada-ada aja. Oke, ini pertanyaan agak sensitif nih bro. Nah, omset berapa nih? Udah statusnya udah masih UKM atau sudah di atas UKM? Kalau dibikin PT biasanya udah 4,8. 4,8 tahun ya? Iya. Harusnya sudah di atas. Sudah di atas ya. Di atas, Oke, ya. berarti udah nggak UKM lagi menurut pajak. Iya, benar pajak. Tapi menurut peraturan sih kalau itu harusnya masih UKM. Oh. Ada peraturan yang lain yang BPOM tuh gue lupa ya. BPOM apa? Apalah namanya gue lupa gitu ya. Kan ada tuh kan yang mikro, menengah, kayak gitu-gitu kan, ada iya. ininya gitu. Jadi tergantung mau dilihat dari peraturan yang mana dulu nih. Iya, betul. Oke. Kita ada pertanyaan dari followers. Nah, pertanyaan pertama itu adalah Kak, bisa nggak Kak bisa nggak bikin kambing guling pakai bumbu babi guling khas Bali? Harusnya nanya ke istrinya nih ya, nanya ke chefnya nih. Secara teori bisa sih harusnya, cuma rasanya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum pernah coba kan? Gitu ya. Harusnya sih bisa ya. Gue belum pernah coba. Tapi menarik juga sih ini. Kayak boleh coba deh kita. Ayo dong bikin. Kan ayam kan sama babi guling sebenarnya bumbunya bersama. Iya, cuman ganti objeknya aja gitu. Ya, mungkin kita coba kali ya. Nanti coba minta tolong ke ini. Oke. Chef yang buatin. Ini kambing ya by the way ya? Kambing ya. Ini mau Idul Adha kali ya. Oh iya, bosen gitu. Kambing udah sampai mulu gitu ya. Iya, kambing. Tapi pengen bumbu yang berbeda. Kambing guling. Menarik sih coba ya. Coba ya. Oke. Terus apa bedanya ayam taliwang sama ayam betutu? Bedanya rasanya beda sih. Iya. Apa kira-kira bedanya di mana bumbunya gitu misalkan? Wah, kalau aku jujur kurang expert ya. Cuma rasanya kalau dari rasa ya, dari sisi rasa udah beda banget. Betutu kan dia lebih ke asin, ada wangi-wangi bumbu Balinya. Terus warnanya juga beda, kuning kan. Kalau taliwang kan dia pedes. Terus warnanya juga oranye, merah gitu. Beda ini juga kan? Bumbu sih aku rasa. Enggak, taliwang itu kalau nggak salah ini kan Lombok kalau nggak salah. Lombok betul. Lombok Bali kan. Kita pernah ke Lombok buat nyobain langsung ya. Iya beda sih emang. Ayamnya kecil-kecil gitu. Iya benar. Ayamnya kecil. Kayaknya makan 10 potong juga nggak kenyang. Iya enak sih. Kecil ayamnya. Aku kalau di Lombok nggak takut gitu kan, kayak ya udah makan lah pasti halal gitu kan. Iya. Tapi menarik nih, kita coba bikin ayam taliwang habis ini. Coba ya. Tambahin. Tapi udah nggak balik lagi tuh Lombok. Tetangganya kali ya. Tetangganya. 5 tahun ke depan rencana gimana nih untuk si Raja Rawit? Kita sekarang lagi mau fokus switch ke offline sih. Jadi mungkin kita akan lebih fokus nyari lokasi yang tepat untuk buat sebuah restoran offline store lah. Amin. Jadi fokusnya mungkin lebih ke sama sih. Jadi makanan Nusantara, makanan Indonesia, tapi mungkin lebih casual kita modelannya. Karena sebenarnya cita-cita kita tuh mau jadi seperti Yoshinoya gitu. Makanya makanan Jepang itu kan di mana-mana ada gitu kan. Dan itu kan sebenarnya makanannya cukup simpel lah. Sebenarnya nasi sama daging gitu. Ayam ditepungin kayak gitu kan. Iya betul. Kita mikir kan makanan Indonesia sebenarnya juga bisa seperti jadi itu gitu. Nasi dikasih apa gitu. Makanya kita mindsetnya mungkin lebih ke begitu. Makanya kita selalu di tagline semangkuk bahasa Indonesia gitu. Jadi makanan Indonesia tapi versi casualnya gitu. Nggak bayang. Jadi rencananya itu ya. Rencananya bikin begitu, resto, bukan resto tapi yang casual gitu ya. Casual lah, nggak yang untuk
yang serius amat gitu. Lebih ke kita mau makan santai nih ke mall atau apa. Jadi kayak Yoshinoya gitu. Iya. Dan cabang di mana-mana. Berarti otomatis itu franchise dong nantinya. Belum tahu. Belum tahu juga. Belum tahu. Iya kalau mau ke Yoshinoya kan udah ratusan cabang kan. Iya. Kalau nge-handle sendiri kayaknya nggak gampang ya. Ya aminkan dulu deh. Aminkan dulu ya. Bisa. Iya. Oke. Step by step aja. Amin. Ada prinsip hidup yang dipegang nggak selama ini? Prinsip hidup yang dipegang selama ini. Wow, dalam ya pertanyaan. Satu aja. Kalau untuk brand atau untuk diri sendiri? Pribadi. Pribadi ya. Ya nggak tahu kan. Apa ada yang berbuatlah baik. Apalah gitu. I don't know. Prinsip hidup ya. Gue dulu deh. Gue cerita ya. Bisa. Ini kayak. Gue jadi jawab sendiri ya. Ini nggak expect pertanyaan ini soalnya. Jadi pertanyaannya dadakan guys, jadi nggak di setting ya gitu. Tadi juga pas ini sebelum mulai baru gue kasih nih satu kertas nih, baca nih pertanyaannya ini gitu kan. Baca yang bawah. Jadi contoh misalkan kalau gue tuh percaya sama pola. Jadi prinsip gue itu adalah kalau gue harus selalu bisa melihat pola. Jadi kalau polanya berulang, gue harus bisa menghindari itu. Kalau itu tidak baik, kalau itu baik justru gue ulangi lagi polanya. Itu kalau gue, jadi gue kayak apa ya, memasterkan dari pola dalam kehidupan gue. Itu yang gue percaya dalam prinsip yang gue pegang itu misalkan. Nah kalau lu apa kira-kira? Ada yang berbuat baik lah, ada yang apalah, I don't know. Kalau aku pribadi ya, ini mungkin bukan prinsip kali ya, lebih ke sharing tentang perjalanan sampai sejauh ini lah gitu. Okay. Kadang kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi hari ini, kita lakuin hari ini, ke depannya akan efeknya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk ke orang itu ya apa adanya gitu. Apa adanya, jangan pura-pura lah, jangan pura-pura ketemu orang nih tiba-tiba berubah lagi sikapnya atau gimana gitu. Karena kita nggak tahu tuh 2-3 tahun lagi kita ketemu orang yang ini akan jadi apa gitu. Nah, kalau aku pribadi ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita ketemu orang, kita berbuat seapa adanya lah, seapa adanya. Kalau kamu nggak seneng ya kamu bilang nggak seneng gitu. Kalau kamu suka ya bilang suka. Kalau kamu berbuat baik ke dia ya berbuat baik gitu. Karena 2-3 tahun lagi ketemu dia mungkin dalam keadaan berbeda gitu kan. Nah, siapa tahu hari ini jadi kawan, dia jadi lawan, atau hari lawan jadi kawan, kita nggak tahu kan. Betul. Jadi ya berbuat baik dan ini. Cuma yang satu lagi mungkin yang kedua itu kalau untuk usaha ya, untuk usaha ini aku ngerasa kita harus lihatnya itu usahanya itu kita harusnya long term gitu. Setuju. Konsistensi. Jadi kadang yang jadi masalah itu kadang kita kan expect-nya itu semua hal cepat ya terjadi. Apalagi kan zaman sekarang mau pengen instan nih. Instan, pengen cepat sukses, pengen cepat kaya gitu kan. Ya itu cuma 10% kali dari yang ada gitu kan. Jadi gitu mungkin ngerjain sesuatu tuh harus konsisten dan sabar sih menurutku. Gitu ya. Ya, kadang yang dulu aku bilang tuh jadi kadang up and down-nya kan gila-gilaan tuh kalau lagi di usaha ya. Tahun ini kamu bagus, tahun depan kamu tiba-tiba bisa aja bangkrut, bisa aja nggak ada atau apa. Tahun depan naik lagi, kita nggak tahu tuh. Makanya kalau mungkin yang jadi patokanku ya kita kerjaan sesuatu tuh ya fokus ke yang sekarang aja gitu. Misalnya lagi jaya banget, lagi sukses, tiba-tiba siapa tahu tiba-tiba nggak ada, atau lagi jelek atau lagi down ya ini cuma temporary gitu. Jadi kedepannya mungkin akan ini. Jangan terlalu attach. Jangan terlalu bersedih kalau lagi susah, jangan terlalu senang kalau lagi sukses gitu. Karena itu cuma temporary sih kalau menurutku ya. Thank you udah ngingetin juga. Mungkin ini lebih ke prinsip hidup itu kali, semua temporary lah. Jadi semua temporary gitu. Nah, ketemu kan jawabannya. Iya, semua temporary. Memang panjang karena enggak ini. Iya. Intinya cuma itu, semua temporary aja gitu. Iya. Itu gue enggak tahu ya, berasa kayak nasihat buat gue banget itu ya. Kayaknya thank you banget. Kemarin gue tadi kayak menghayati gitu ngomong. Soalnya kayak ini sih, gue pernah lihat video siapa sih itu yang opa-opa. Yang bukan opa Korea ya, yang orang tua, Robert De Niro ya. Nah, dia ngobrol sama si... Lu ngomong opa, gue langsung ke Korea. Ya, oke, tadi gue kayak buka opa Korea. Ke kakek lah. Gitu. Iya. Dia ngobrol sama siapa tuh namanya, si Tom Hanks. Ada tuh meja gitu, gue pernah lihat videonya lah. Dia cerita kayak
semua itu cuma temporary gitu. Nothing this too shall pass kalau kata mereka. Bentar, this too shall pass itu kalau nggak salah ada di cincinnya King Solomon atau ya orang Muslim Nabi Sulaiman. Oh gitu. Yes, Wah, itu ada di cincinnya. Jadi dia waktu itu minta dibuatin cincin yang kalau dia lihat ketika dia lagi sedih dia akan tertawa, dia bahagia, dan ketika dia lagi sedih dia akan bahagia. Oh. Okay. Dia berapa bulan nggak ketemu akhirnya dapatlah asistennya cari cincin itu ada tulisannya itu this too shall pass. Ya mungkin sama sih. Prinsipnya sama lah. Jadi semua hal dunia ini cuma temporary gitu. Benar. Kalau lagi senang ya nanti akan berakhir. Kalau sedih akan berakhir kira gitu. Mungkin ini prinsip hidup yang aku pegang kali ya. Oke, mantap. Dengarkan wahai para netizen. Sebelum pertanyaan terakhir, terakhir sini harusnya ya. Boleh sebutin nggak 3 brand yang lokal yang lo suka apa aja? Makanan, minuman, snack. Nggak harus makanan Indo kan ya? Brandnya lokal, makanannya terserah luar nggak apa-apa? Nomor 1 sih di pikiranku Bami GM. Itu makanan ya harusnya jatuhnya ya? Makanan ya? Iya, makanan. Nggak harus makanan? Nggak apa-apa, itu satu. Minuman sama snack apa satu lagi? 2 lagi? Makanan Bami GM. Minuman tuh jujur aku jarang minum ini. Jarang minum. Jajan. Biasanya minum air putih sama kopi doang. Mantap. Kalau kopi kan suka nyoba-nyoba ya. Minuman nggak ada sih. Apa ya? Kopi yang paling suka apa? Kopi yang paling suka mungkin yang paling oke aku menurutku Tuku ya. Tuku ya, oke. Tuku tuh menurutku salah satu brand yang jadi panutan lah. Panutan. Untuk minumannya udah enak, terus brandingnya bagus, terus tiap kali masuk tokonya juga kan ada yang berbeda lah dari kayak masuk ke rumah orang gitu kalau Tuku tuh gitu ya. Kayak lagi bertamu ke rumah orang. Itu minuman Tuku kali ya. Oke, minuman Tuku, makanan Bami GM, snack The Crabs dong. Apa? The Crabs. The Crabs tuh yang mana? Di mall itu The Crabs ya, The Crabs. Kok gue nggak tahu ya. Itu apa berupa apa? Crabs ini. The Crabs. Oke, tahu yang bulat di ini. Iya, tahu. Snack mana tuh? Ya boleh lah, snack lah. Itu udah lo suka itu ya? Dari SD sampai sekarang masih eksis, masih ada dan masih enak. Setuju. Maksudnya makanannya itu simple, tapi dari kecil sampai gede sampai sekarang masih nyari ada. gitu. Bener. Crabs nih gitu. Oke. Itu brand lokal itu kan? Nggak tahu, gue jujur ya, tapi ya anggaplah sudah di Indonesia udah banyak lah ya. Itu salah satu brand yang jadi panutan juga. Bro, thank you once again udah mampir ke studionya The Spice Guy. Mudah-mudahan Raja Rawit makin berkembang. Amin. Terus mungkin berapa tahun lagi kita pas udah buka restorannya, kita ngobrol lagi di sini, bisa sharing lagi ceritanya. Atau kalau nanti ada cerita-cerita yang seru, mungkin kita bisa ngobrol lagi di sini ya. Baik, terima kasih udah undang-undang juga. Sama-sama, thank you once again, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.